Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Fariza Izazi, S.Pharm, M.Pharm. Saya salah satu dosen Universitas Hang Tuah, Fakultas Farmasi, Departemen Biologi Farmasi. Di sini saya mengajar beberapa mata kuliah di Departemen Biologi Farmasi, yaitu salah satunya Botani Farmasi, Fitokimia, Farmakognosi, Fitofarmasi, Fitoterapi, Bioteknologi Kelautan, Obat Tradisional, marine nutraceutical, dan juga wirausahaan. Di sini kami mengajar dengan sistem DIA, yaitu delivery, kemudian interaction, dan juga assessment. Untuk delivery, salah satu materi yang kami berikan yaitu fitofarmasi. Di sini kami menyampaikan terkait jumlah SKS, CPL, kemudian CPMK. Kemudian terkait interaction, kami di sini biasanya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, ya. Kemudian juga beberapa media komunikasi dan juga keaktifan para mahasiswa maupun mahasiswi. Untuk asesmen sendiri, di sini kami menggunakan beberapa bobot penilaian yang biasanya kami jelaskan pada saat di awal perkuliahan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah untuk fitofarmasi untuk rancangan pembelajaran semester mata kuliah fitofarmasi. Di sini untuk CPL Prodi itu sendiri, yaitu kami sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. CPL yang pertama yaitu mampu menguasai teori, metode, aplikasi, ilmu dan teknologi farmasi, farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, biologi anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik, biomedik, serta biostatistik, dan juga konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta beberapa prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, dan juga pengobatan berbasis bukti dan farmakoekonomi. Untuk CPL yang ketiga di sini yaitu kami mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan, penyimpanan, serta pendistribusian, pengelolaan, ataupun pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi. Untuk CPL yang selanjutnya yaitu CPL kelima, yaitu melaksanakan riset dan mengidentifikasi dan menyelesaikan problem untuk berkontribusi pada perbaikan dalam dunia ilmu farmasi. Untuk CPL selanjutnya yaitu CPL ke-7, yaitu mampu mengelola praktik kefarmasian secara mandiri di supervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Untuk CPMK di sini kami ada 4 CPMK, yaitu terdiri dari CPMK 1, 5, 6, dan 9. Untuk CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menganalisis produk kefarmasian dengan menerapkan standar sediaan fitofarmasi yang sesuai. CPMK kelima yaitu mampu mengaplikasikan perkembangan sediaan fitofarmaka terkait sumber daya laut untuk memecah masalah di bidang kefarmasian. Untuk CPMK ke-6 yaitu mampu melakukan kerjasama tim dalam tugas terstruktur ataupun diskusi per kelompok. Untuk CPMK yang ke-9 yaitu mampu mengaplikasikan fitofarmasi terkait dengan sumber daya laut dalam iptek riset terutama di bidang kefarmasian. Untuk deskripsi singkat terkait mata kuliah fitofarmasi sendiri yaitu mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan persiapan awal suatu bahan alam yang nantinya akan dibuat sediaan fitofarmaka baik itu dari raw material, kemudian standarisasi, ekstraksi, penetapan kadar, baik itu penetapan kadar ekstrak maupun penetapan kadar kapsul, penetapan senyawa marker, serta uji keamanan maupun uji aktivitas. Kemudian dilanjutkan dengan formulasi dan kita melihat regulasi hingga quality control suatu sediaan farmaseutika. Kemudian untuk bahan kajian itu sendiri kami terdiri dari 11 bahan kajian, yaitu yang pertama materi herbal raw material untuk melihat bagaimana nantinya suatu bahan yang akan digunakan menjadi bahan baku obat dari bahan alam, apakah sudah sesuai apa tidak. Kemudian jika sudah maka dilanjutkan dengan materi kedua yaitu standarisasi bahan baku, yang mana standarisasi bahan baku ini untuk menetapkan bahwa memang sudah sesuai bahan baku yang digunakan sehingga bisa dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya.
selanjutnya. Kemudian selanjutnya di materi ketiga yaitu ekstraksi dan isolasi. Ekstraksi dan isolasi ini dengan berbagai macam pelarut yang digunakan dan juga metode ekstraksi yang digunakan. Yang selanjutnya setelah ekstraksi maka kami memberikan materi terkait senyawa marker fitoequivalensi dan penetapan kadar menggunakan KLT kromatografi. Kemudian dilanjutkan dengan uji toksisitas untuk bisa melihat keamanan apakah sedia tersebut ataupun ekstrak tersebut apakah sudah aman. Kemudian dilanjutkan uji sitotoksik untuk kemampuan melihat apakah obat tersebut bisa berpotensi nantinya sebagai obat kanker ataupun yang lainnya. Dan materi yang ketujuh yaitu pengembangan sedia produk herbal untuk formulasi dan quality control. Kemudian materi ke-8 yaitu uji aktivitas dan eksperimental farmakologi, dan materi ke-9 yaitu uji praklinik maupun uji klinik fase 1, 2, 3, dan yang ke-10 yaitu registrasi dan regulasi obat tradisional, dan yang terakhir adalah quality testing of pharmaceutical excipient 1. Begitu untuk rincian dari deskripsi maupun RPS rancangan dari mata kuliah fitofarmasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di awal semester, yaitu perkuliahan fitofarmasi. Sebelumnya kita nanti akan melakukan pembahasan terkait kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Setelah nanti kita melaksanakan kontrak perkuliahan, baru kita mulai dengan materi. Ya, materi yang pertama ini nanti akan Ibu langsung berikan terkait dengan materi herbaromaterial. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu terkait kontrak perkuliahan kita. Oke, jadi sebelum ke kontrak kalian harus tahu dulu siapa pengajarnya, begitu ya kan? Pengajarnya di sini kita ada 4 orang dosen, yaitu di Departemen Biologi sendiri ada saya sebagai PJMK nantinya, kemudian ada Bu Giftania, Pak Yanu, dan juga ada Bu Intan. Oke, untuk tata tertib kuliah sendiri ya, untuk perkuliahan ini bisa dilakukan secara offline dan online, yang mana kita kemarin sudah mengacu dengan adanya COVID-19. Kemudian jangan lupa mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan ya. Dan kemudian kalau misalnya ada sakit atau apa, silakan kalian izin ya melalui grup yang sudah disediakan. Kemudian jika kondisi online, maka wajib seluruh mahasiswa itu harus secara menyalakan kamera ya, jangan sampai kameranya off gitu ya. Kemudian jika terkendala sinyal silakan menghubungi kami. Dan kemudian untuk kondisi offline kalian wajib untuk aktif perkuliahannya. Jadi kalau ada kesulitan silakan bertanya. Oke, selanjutnya untuk penilaian sendiri kami harus paparkan di awal supaya tidak ada miskomunikasi. Yang pertama adalah kehadiran saat ini 10% sampai 14 pertemuan yang akan datang. Kemudian ada tugas UTS 20%, yang mana nanti di situ ada keaktifan dan juga ada presentasi. Kemudian ada tugas UAS juga 20% dan dilanjutkan UTS dan UAS nilainya yaitu bobotnya 25% masing-masing. Oke, untuk format dari ujian sendiri kami akan menggunakan soal vignette yaitu 80 soal, yang mana masing-masing UTS dan UAS telah terbagi sesuai dengan materi masing-masing ya. Untuk materi yang pertama dan kedua nanti dengan saya, dan nanti kalian akan ketemu saya lagi di pertemuan 13 dan 14 setelah UTS. Untuk UTS hanya 2 pertemuan di materi 1 dan materi 2. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Pak Yanu dengan materi ekstraksi dan isolasi. Kalau dengan saya herbaromaterial dan standarisasi. Kemudian dilanjutkan materi Bu Gifta yaitu senyawa marker dan uji toksisitas dengan Bu Intan dan uji sitotoksik gitu ya. Kemudian kalian melaksanakan UTS dan dilanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu pengembangan sediaan produk herbal formulasi 2 pertemuan. Kemudian uji aktivitas antioksidan maupun dengan hewan coba, eksperimental farmakologi, dan uji praklinik maupun klinik ya, kemudian registrasi dan juga quality testing fitofarmaceutical. Oke. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan terkait kontrak perkuliahan kita, dari mungkin nilai, bobot atau materinya, silakan. Izin bertanya Ibu, untuk penilaian di sini kan ada kehadiran 10%, tugas UTS 20%, tugas UAS 20%, UTS 25% dan UAS 25%. Oke.
Jadi saya mau bertanya untuk tugas UTS dan tugas UAS itu seperti apa ya? Karena kan kita sudah melaksanakan UTS dan juga UAS. Oke, siap. Jadi untuk tugas ya nak ya, tugas sendiri itu kami bagi menjadi dua, ada tugas UTS dan tugas UAS itu untuk membantu nilai kalian. Yang mana tugas itu nanti akan berupa paper. Baik dari saya, dosen yang pertemuan pertama dan kedua, nanti juga ada dari Pak Yanu maupun Bu Gifta dan Bu Intan. Nah, itu masing-masing dosen akan memberikan tugas. Tidak menutup kemungkinan jika nanti ternyata di 14 pertemuan ini semua dosen memberikan tugas. Nah, itu akan menjadi nilai khusus tersendiri untuk kalian begitu. Jadi untuk UTS dan UAS kami ada nilai bobot 20% gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, baik kalau gitu kita lanjut ke materi karena kan ini pertemuan pertama, jadi kita harus lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu terkait materi pertama. Oke, untuk materi pertama ini kita mungkin mengulas lebih lanjut ya terkait kemarin kan kalian sudah belajar banyak ya mulai dari botani farmasi, fitokimia, kemudian ada farmakokrosi ya, kemudian ada mata kuliah bioteknologi dan lain sebagainya. Fitofarmasi ini merupakan mata kuliah yang paling tinggi di semester akhir karena memang di sini mengulas semua dari awal sampai akhir hingga kalian itu membuat suatu formulasi sediaan kapsulasi dan sampai pengujian dan itu dilakukan di praktikum fitofarmasi ya. Jadi di sini yang pertama ini Ibu akan membahas terkait apa dulu gitu ya, sebenarnya fitofarmasi ini apa, ini merecall kembali ada 3 sediaan ya, jamu, obat herbal terstandar, kemudian fitofarmaka ya, dan berbagai macam pembagiannya begitu ya. Nah di sini kalau kalian lihat gitu ya, ada perbedaan antara jamu, OHT dan fitofarmaka itu sendiri ya, mulai dari syaratnya, kemudian standarisasinya, uji klinik, mana yang perlu diuji klinik, mana yang perlu diuji praklinik dan klinis begitu. Nah di sini fitofarmasi sendiri ya belum memiliki acuan metode yang memang sudah sesuai. Tapi yang tervalidasi ada di mana? Ada di Farmakope ya, di Farmakope. Tapi kalau kita Farmakope Herbal Indonesia atau FHI. Kalau mata kuliah yang lain mungkin di Farmakope Indonesia. Kalau kita punya Farmakope Herbal, kita punya Materia Medica. Nah di sini ekstrak yang dianalisis menggunakan metode analisis tertentu. Biasanya yang kami gunakan itu adalah kromatografi. Nah, kromatografi yang paling sederhana adalah kromatografi lapis tipis begitu. Nah, di sini apakah perlu adanya validasi? Nah, kalau kita namanya bicara kromatografi, penetapan kadar, pasti kita perlu adanya validasi. Saya rasa validasi metode sudah diajari dan mana di situ ada 9 atau 11 validasi metode. Itu harus dilakukan gitu ya. Ini adalah merupakan salah satu buku yang bisa menunjang kalian, yaitu ada Justitia Gadarusa. Ini kebetulan saya yang menulis dan ada beberapa penulis yang lainnya pendukung, yaitu Prof. Bambang Prayogo almarhum. Nah di sini obat itu ada 2 macam, kita tahu ya, ada obat sintetis dan obat tradisional. Fitofarmasi sendiri itu masuk ke obat tradisional ya, yang mana ini memang multi compound bukan single compound. Nah, karena fitofarmasi ini belum memiliki acuan yang jelas, maka kita akan melakukan validasi metode untuk masing-masingnya begitu. Dan jangan lupa setiap kita melakukan uji tidak hanya di obat tradisional ya, kita juga perlu melakukan quality control ya setiap prosesnya. Nah, apa saja yang harus dilakukan mulai dari bahan aktifnya, kemudian bahan tambahannya. Nah, bahan tambahannya ada di mana? Semuanya sama karena kita membuat kapsul. Jadi bahan tambahan yang kita gunakan mengacunya di buku yang biru. Ya, bukunya itu adalah khusus untuk bahan tambahan farmasi, semuanya sama. Baik itu kita mau membuat kapsul, mau tablet ataupun yang lain ya, gitu. Nah, ini ya, nanti di akhir perkuliahan ada quality testing yang mana memang untuk menjamin fitoekivalensi dan juga senyawa marker ya. Ada penetapan kadar nanti di praktikum fitofarmasi. Nah, di sini ada keterkaitan antara metabolit primer dan juga ada metabolit sekunder. Kemarin kalian dapat juga perkuliahan metabolit primer dan sekunder di fitokimia, ya kan? Nah, karena di metabolit itu, jadi suatu tanaman itu kalau nggak punya metabolit, dia pasti nggak memiliki aktivitas. Kok bisa? Karena dia nggak punya kandungan. Jadi harus memiliki kandungan sehingga dia bisa memiliki aktivitas. Entah itu aktivitas antioksidan,
antiinflamasi ataupun yang lainnya gitu ya. Dan semuanya itu ada hubungan dengan fitoekivalen ya. Kemudian ada hubungannya dengan yang namanya terstandar dan juga ada hubungannya dengan standarisasi. Ya, standarisasi ini sangat penting. Jadi kalau suatu bahan itu mau dibuat obat, bahan alam tapi nggak terstandar atau tidak standarisasi, maka tidak bisa digunakan. Atau dia tidak punya aktivitas tambah, nggak bisa juga digunakan, ya karena tidak sesuai. Oke, nah ini selanjutnya. Nah di sini ada pertanyaan, apakah Simplicia itu tidak dikategorikan sebagai bahan aktif untuk OHT dan obat fitofarmaka gitu ya? Jenisnya berbeda ya. Simplicia itu ada Simplicia kering sama Simplicia serbuk. Dan itu kalian sudah mempelajari juga di farmakognosi ya. Kalian juga melaksanakan cara membuat Simplicia kering dan juga Simplicia serbuk ya. Nah di sini selanjutnya adalah ini. Apa itu kurang acceptable begitu kan ya? Berarti suatu sediaan farmasi itu harus apa aja sih? Harus sesuai apa sediaan farmasi itu? Dia harus efisien, efektif ya, terus harus acceptable dan lain sebagainya. Itu penting gitu ya. Jadi kalau dia nggak acceptable nggak bisa dilakukan atau tidak bisa diteruskan ya. Kemudian jumlah kandungan bahan aktif bervariasi. Contohnya apa gitu ya. Nah misalnya kalian buat suatu sediaan kapsul dan lain sebagainya, itu kan pasti dosis-dosisnya berbagai macam. Kalian mau berinovasi apa? Inovasi misalnya saya nanti kelompoknya Bu, saya mau bikin dosisnya 100 aja lah Bu. Satunya 200. Lah 100, 200, 300 itu ada acuannya, ada acuan jurnalnya dan ada dasarnya. Selagi itu tidak nilai toksik, ambang toksik. Apa itu ambang toksik? Ya kalau misalnya dikonsumsi secara terus-menerus akan menyebabkan kematian. Nah, itu ya yang tidak boleh. Nah, oke. Kita langsung masuk ke herbaromaterial atau bahan baku di sini ya. Bahan baku crude drug di sini ya. Semua bahan awal baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengobatan. Jadi semua bahan baku itu ya. Apalagi kalau bahan alam itu adalah herbaromaterial karena seluruh bagiannya hampir semuanya itu digunakan. Tidak ada yang tidak digunakan. Nah, bagaimana menyiapkannya? Yaitu ada Simplicia, ada Pure, ada pharmaceutical, ya. Kemudian di sini bahan baku di sini ada crude drug preparation, ada pure drug compound. Ada perbedaan antara crude drug preparation sama pure drug compound di sini ya. Nah, mulai dari awal kalau di sini contohnya ada opium poppy ya, ada opium poppy. Dia nyatakan jadi crude drug preparation ketika dia sudah berubah. Jadi yang mulai dari daun bunga seperti ini menjadi bentuk apa? Sudah dihancurkan atau sudah dileburkan ya, atau dia juga sudah diekstrakkan gitu ya. Kemudian ada juga yang dari daun seperti ini kemudian dia tidak dijus atau tidak dicampur dengan pelarut tapi dia diserbuk ya. Ini jadinya serbuk ya. Ini nanti jadinya kalau dari si opium poppy jadi morfin. Ya, terus kalau dibuat sediaan banyak ya sediaannya, bisa injeksi, ya, bisa tablet, serbuk dan lain sebagainya. Oke, dari sini ada pertanyaan terkait Simplicia. Jadi ini berbagai macam ya jenis-jenis dari Simplicia. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke, kita lanjut. Ya, Simplicia nabati di sini ya, ada di Simplicia nabati di sini itu ada eksudat tumbuhan ya. Kalian kalau di Simplicia nabati itu harus melihat terkait eksudat tumbuhan. Apa tuh eksudat tumbuhan? Eksudat tumbuhan itu adalah isi sel yang secara spontan akan keluar dari tumbuhan atau dengan cara tertentu. Ya, dikeluarkan dari selnya atau zat nabati lainnya. Ya, jadi tumbuhan itu pasti punya zat eksudat. Nah, contoh-contohnya apa di sini? Ini ada Eurycoma radix ya, granatic cortex, ada Carambolae floss ya. Nah, kemudian untuk Simplicia hewani, ini kalian sering jumpai ya di praktikum preskripsi ya, ada Sera alba, Sera flava dan lain sebagainya. Ini dari hewan utuh ya.
Loh Bu, kalau dari laut ya bagaimana? Ya kita ada kan ya, ada bulu babi, ya kan? Terus ada bintang laut, masih belum diuji kalau bintang laut ya. Terus ada kalau Ibu pernah dengar juga ada yang pakai ubur-ubur ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya kalau dari hewan ya, ada Oleum ecoris aceli ya dari ikan. Ya, kalau ini Ceraflava dari lebah ya. Oke, ini selanjutnya yang dinamakan Simplicia pelikan ya, berupa bahan pelikan mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana. Oke. Simplicia pelikan ini ya, ada Vaseline flavum, ada Paraffin liquidum. Kemudian klasifikasi ada unorganized sama organized drug ya. Apa bedanya kalau organized berasal dari bagian tanaman yang mengandung jaringan seluler ya, mulai dari akar, batang, daun, buah dan seluruh bagian. Kalau unorganized drug itu berasal dari tanaman yang telah mengalami beberapa proses fisik. Misalnya apa? Sayatan, pengeringan, ya, ekstraksi dengan berbagai macam pelarut ataupun yang lain. Nah, ini apa bedanya antara organized dan unorganized? Ini adalah perbedaan antara organized dan unorganized ya. Tidak memiliki struktur sel, sedangkan yang ini memiliki struktur sel. Yang ini diidentifikasi secara organoleptis, kalau ini secara morfologis. Beda loh ya, organoleptis apa organoleptis? Rasa, bau dan lain sebagainya. Morfologi apa coba? Ya, dia dari Simplicia, apa namanya, berasal dari mana dan lain sebagainya. Ya, ini adalah contoh organized ya, macam-macam ya. Ya, ada sena, ada temulawak dan lain sebagainya. Ini contohnya unorganized, opium, honey ya, guargum dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini ada bahan baku segar dan kering. Ada dua, segar dan kering. Kalian mungkin sudah mengenal segar itu seperti apa, bahan baku kering itu seperti apa. Segar itu berarti yang dari tumbuhan langsung kalian cucikan ya, sortasi basah. Kalau kering setelah sortasi basah dipilih lagi, kemudian menjadi dikeringkan dengan oven dengan suhu tertentu sehingga menjadi bahan baku kering. Kalau itu diserbuk jadi bahan baku Simplicia serbuk. Oke. Ini ya prosesnya, sortasi basah, pencucian, perajangan dan lain sebagainya. Kemudian ada bahan baku kering ya, sortasi kering dan penyimpanan. Jangan lupa kalau penyimpanan itu suhunya harus diatur dan wadahnya juga harus sesuai. Jangan sampai wadahnya itu menyebabkan kelembapan sehingga timbulnya jamur ya. Oke, di sini ya ada kekurangan untuk bahan baku liar. Karena apa? Kalau bahan baku liar itu tumbuhnya itu dia tidak tidak tertata ya, waktunya dia mau panen itu kapan, dia tumbuhnya di sana sama siapa. Dia tumbuhnya di situ kapan dan jam kapan ya, bulan apa, suhunya berapa, cuacanya apa dan lain sebagainya ya. Nah, di sini mempengaruhi apa? Mempengaruhi kadar senyawa aktif yang tidak seragam sehingga quality control, quality testingnya itu jelek ya. Kemudian ada bahan baku budidaya, ini jauh lebih diutamakan, apalagi kalau kita menggunakan rumput laut. Itu untuk apa sih? Untuk keseragaman ini loh. Semuanya bisa terjamin sehingga apa? Nanti mutu, seragam, kualitas dan kemurniannya itu bisa terjamin. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan? Oke, silakan. Izin Ibu, izin bertanya. Dengan terkait materi saya ingin bertanya tentang mengapa jamu dapat digunakan tanpa studi klinis dan klinis, sedangkan fitofarmaka wajib melaluinya. Oke, baik ya. Jadi kemarin tadi kan sudah dijelaskan ada jamu, ada obat herbal terstandar, kemudian ada fitofarmaka. Jamu itu adalah seperti yang kalian tahu bahwa jamu itu dari galenik ya, dari ramuan nenek moyang. Yang mana jamu itu memang pada dasarnya pada saat dikonsumsi itu kalian mulai dari proses pembuatan sampai konsumsi itu tidak boleh lebih dari 1 hari. Sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul fresh. Sedangkan kalau si fitofarmaka, obat herbal terstandar, itu harus pengujian lebih lanjut untuk aktivitasnya. Sehingga uji praklinik itu perlu dilakukan untuk obat herbal terstandar. Kalau fitofarmaka karena itu menyangkut dosis dan nyawa dan biasanya digunakan untuk aktivitas jangka panjang. Contoh misalnya fitofarmaka untuk menunjang atau memperbaiki sistem imun ya. Nah, itu masuk kesediaan OHT ataupun fitofarmaka itu perlu uji yang namanya uji klinis. Dari praklinik baru ke klinis.
Jadi kalau jamu, misalnya jamu Bu saya beli, saya simpan 2 hari 3 hari, ya mudah-mudahan itu masih baik keadaannya. Kenapa? Karena itu jamu biasanya mayoritas atau 90% itu adalah air. Yang mana jamur itu mudah sekali tumbuh. Apalagi pada saat kalian buka tutup, nah itu tidak langsung dikonsumsi langsung habis saat itu akan kontaminasinya, akan jamur, mikroba dan lain sebagainya, dan itu tidak baik tidak baik untuk kesehatannya itu. Jadi itu sangat bahaya. Oleh karena itu memang kalau untuk jamu cukup ujinya tidak sampai ke praklinis dan klinis, cukup di situ saja. Kenapa? Karena memang dia harus 1 kali 24 jam. Sebaiknya seperti itu. Tapi yang terjadi banyak sekali gitu ya jamu-jamu. Beda loh ya dengan jamu serbuk. Beda, kasusnya beda lagi dengan jamu serbuk. Jamu serbuk itu adalah simplisnya yang sudah dikeringkan. Yang mana pengeringannya sudah sesuai dengan suhu yang ditetapkan di farmakope. Kalau lebih dari itu dia juga tidak akan bermanfaat. Gitu loh ya. Itu masih whole compound ya, jadi masih komponen yang banyak gitu ya. Baik, karena sudah pertanyaan untuk materi selanjutnya, karena kita ada 2 pertemuan ya, jadi kita akan lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk perkuliahan hari ini. Kita berjumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian video PDD UKT PT untuk penilaian sertifikasi dosen. Besar harapan saya untuk bisa lolos sertifikasi dosen di gelombang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.